Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kenyataan di mana pada hari-hari ini kita mendapati beragam karakteristik dari peserta didik yang kita hadapi. Dan ini merupakan sebuah keniscayaan ya. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu berbeda ya. Walaupun nama bisa sama, walaupun bentuk fisik bisa sama, tetapi karakteristik, ya kebutuhan, dan hal-hal spesifik yang ada pada diri seseorang itu memerlukan pendekatan khusus yang pendekatan khusus itu tidak mungkin lagi dipenuhi secara individual oleh seorang guru. Jadi begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di kelas ya, atau mungkin dalam lingkungan sekolah di luar kelas, mau tidak mau kita perlu mempertimbangkan upaya komprehensif sehingga pada saat kita menyelesaikan atau pada saat kita melakukan upaya pendidikan atau pembelajaran buat putra-putri kita dilakukan upaya itu tidak hanya semata-mata berdasarkan kompetensi yang kita yakini sudah mumpuni, karena ternyata di hadapan kita putra-putri kita itu begitu kompleks sehingga kompleksitas psikologisnya, ya kompleksitas sosialnya, ya kemudian kompleksitas perilakunya yang kadang-kadang membuat kita terheran-heran ya. Ini sebetulnya sosok seperti apa yang kita hadapi di depan kita di ruang kelas karena pendekatan masa lalu ya, di mana kita mengatakan hai diam, Bapak Ibu mau ngajar dulu nih, mau nerangin dulu nih. Jadi bahasa-bahasa seperti itu juga sudah tidak relevan lagi ya kita kemukakan ketika kita menghadapi sebuah kelas yang diversitasnya begitu tinggi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu menghadapi upaya yang seperti ini mau tidak mau kita menemukan satu solusi yang terbaik ya, yaitu dengan mengedepankan kolaborasi ketika kita melakukan pendekatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, mengapa demikian? Karena kolaborasi ini sebetulnya kalau di sektor-sektor yang lain ya, di luar sektor pendidikan itu sudah banyak digunakan dan sudah banyak membawa keberhasilan ya. Nah, mungkin sebuah perusahaan bisa menjadi besar kalau mereka tidak melakukan kolaborasi. Cuma persoalannya memang ketika masuk ke dunia pendidikan, di mana Bapak Ibu punya kekuatan yang begitu super ya, dengan kompetensi yang ada pada diri Bapak dan Ibu, sehingga kadang-kadang Bapak dan Ibu tadi ya terpenjara dan meyakini bahwasanya dengan kompetensi Bapak dan Ibu itu bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di dalam kelas. Ya, padahal sebetulnya kenyataannya tidak demikian ya. Kompetensi yang Bapak Ibu miliki itu tidak mungkin bermanfaat, memberikan benefit, tetapi tidak secara keseluruhan ya, dan memberikan dampak yang besar terhadap putra-putri kita di dalam kelas. Jadi upaya kolaborasi itu perlu kita munculkan, perlu menjadi semangat, bahkan perlu kita budayakan. Karena di dunia pendidikan itu guru biasanya lebih senang bekerja sendiri ya, dibandingkan bekerja bersama-sama ya dengan rekan kerjanya yang lain. Padahal sebetulnya rekan kerja yang lain itu bisa jadi punya pengalaman, punya insight, ya, punya pencerahan yang berbeda yang bisa memberikan inspirasi bagi pembelajaran Bapak Ibu di kelas yang Bapak Ibu ambil. Ya. Nah, oleh karena itu izinkan saya share materi kolaborasi itu begitu penting di dalam pendidikan ya. Apalagi bila kita berbicara pendidikan yang bermutu ya. Jadi pendidikan yang bermutu itu sangat dan bahkan bergantung pada tingkat kolaborasi yang mapan. Jadi semakin mapan kolaborasi, maka semakin baik
ya kita mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ya, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan seluruh peserta didik itu berkembang bersama-sama, yang kita maknai sebagai pendidikan inklusif. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita jauh membicarakan kolaborasi di dalam pendidikan inklusif, perlu kita bedakan ya. Tentu Bapak dan Ibu juga memahami ya bahwasannya kolaborasi itu tentu berbeda dengan komunikasi, dengan interaksi ya. Karena kalau komunikasi itu sifatnya hanya satu arah biasanya ya. Kemudian kalau interaksi hanya dua arah. Tetapi kalau kolaborasi itu merupakan perpaduan ya dari interaksi, ya dari diskusi, bahkan juga di dalamnya ada upaya-upaya kompromistis ya. Yang menghubungkan kerjasama dengan berbagai individu ya, kemudian kelompok atau pihak-pihak yang terkait ya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan kolaborasi ini itu sangat diperlukan karena punya efek ya, punya tujuan menyamakan tujuan di dalam sebuah organisasi. Itu melalui persamaan persepsi, kemudian juga muncul ya keinginan untuk saling berkompromi ya terhadap persoalan yang muncul, dan pada akhirnya itu memiliki kebersamaan dan kekuatan atau tekad yang bulat untuk mencari solusi bersama-sama. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami ya, bahwasanya kolaborasi ini spektrumnya begitu luas ya, sehingga tidak heran kalau bentuk-bentuk kolaborasi ini itu bisa menghasilkan satu produk ya, atau satu kondisi di mana kondisi tersebut merupakan kondisi yang membawa kemajuan ya bagi semua. Nah, kemudian berikutnya adalah apa sih korelasinya antara kolaborasi dan pendidikan inklusif ya. Jadi ada dua pernyataan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai daya ikat ya terhadap apa itu kolaborasi dan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah bahwasannya kolaborasi interdisipliner itu menjadi prasyarat ya untuk hasil belajar yang positif dalam pendidikan inklusif. Dengan demikian, kalau kita ingin membawa perubahan pembelajaran kepada keberhasilan seluruh peserta didik, ya siapapun peserta didiknya, maka kolaborasi interdisipliner ini mau tidak mau harus kita kedepankan, ya harus kita budayakan, dan kita harus membuka ruang yang seluas-luasnya agar upaya kolaborasi interdisipliner itu bisa kita optimalkan ya. Karena ini tidak ada cara lain ya, melihat kompleksitas peserta didik kita, maka kita memerlukan upaya kolaborasi interdisipliner. Nah, kemudian yang kedua ya, daya ikat antara kolaborasi dan pendidikan inklusif ini adalah bahwasannya kolaborasi yang memiliki keeratan itu bisa dimunculkan dengan co-teaching. Nah, co-teaching itu direkomendasikan itu tidak hanya sesama guru, tetapi juga dengan narasumber ya, dengan para profesional. Nah, sehingga dua upaya ini akan mendorong kepada pengembangan lingkungan belajar yang inklusif. Jadi lingkungan belajar yang inklusif ini adalah lingkungan belajar yang terbaik ya, yang membawa keberhasilan bagi seluruh peserta didik. Nah, pada akhirnya antara narasumber ya, yang di dalamnya ada para profesional ya, ini kita kolaborasikan. Nah, Bapak dan Ibu, dengan demikian kolaborasi itu dalam pendidikan inklusif begitu lekat ya, begitu daya kohesifnya begitu kuat, sehingga mau tidak mau kita harus membuka diri kita ya agar kolaborasi itu dapat terbentuk. Nah, dengan demikian sebetulnya apa sih urgensi ini? Jadi kadang-kadang kita kalau mau tanya apa sih pentingnya kolaborasi, ini ada tiga kepentingan kita dalam kolaborasi. Yang pertama, ada kebutuhan ya. Pada saat sekolah bertransformasi menjadi sekolah inklusif ya, menjadi sekolah yang membawa perubahan ya, yaitu sekolah yang bermutu atau sekolah yang berkualitas, maka pada saat itu kebutuhan terhadap kolaborasi itu begitu tinggi. Karena sekolah yang bermutu itu tidak mungkin, atau pendidikan inklusif tidak akan mungkin dilakukan sendirian ya.
oleh seluruh warga sekolah, ya, oleh kepala sekolahnya, kemudian yayasan, dan tenaga kependidikan atau tenaga daya dukung dari pendidikan itu sendiri ya, sehingga bisa membawa kepada tantangan yang dapat mendukung pendidikan bagi seluruh peserta didik, yaitu education for all. Kemudian yang kedua, kompleksitasnya. Jadi Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami ya bagaimana menghadapi putra-putri kita yang ada di dalam kelas ya, yang mungkin dalam pandangan kita berbeda dengan diri kita ya. Kemudian sebetulnya yang kita anggap tipikal saja, yang kita anggap reguler saja, itu juga bisa jadi menghadapi persoalan-persoalan. Sehingga kompleksitas yang kita hadapi sebagai seorang guru itu sangat-sangat tinggi. Nah, Bapak dan Ibu jangan sendirian. Ya, kalau sudah menghadapi permasalahan yang tinggi seperti ini, kita tidak boleh sendirian. Kita membutuhkan dukungan banyak pihak, mendukungan sokongan, support dari pihak-pihak yang memang memberikan dukungan penuh ya, yang memang itu diperoleh dengan adanya upaya kolaborasi. Nah, kemudian yang ketiga, urgensi kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan. Jadi key of success itu ada di kolaborasi ya, karena kolaborasi yang melibatkan seluruh para profesional, kemudian guru dan GPK atau yang lainnya, bahkan bukan bisa jadi dengan psikolog ya, itu juga kita yakini ya, dan dari beberapa riset itu juga mendukung keberhasilan belajar untuk semua peserta didik ya. Nah, kalau begitu apa sih sebetulnya orientasi dan target kolaborasi? Nah, ini penting Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini tidak mendukung pembentukan kolaborasi sebagai budaya ya. Mengapa demikian? Kalau kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya kadang-kadang saat ini kita baru ya mungkin menuju kolaborasi ya. Alhamdulillah ya, tim SN, GPK itu sudah banyak melakukan komunikasi, sudah banyak melakukan mungkin kita sebut juga koordinasi ya, ketika di dalam penyusunan PPI, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain ya, yang memang nampak adanya kekeratan hubungan antara Bapak Ibu guru dengan tim yang ada di Darussalam ya. Nah, apakah bentuk-bentuk yang sudah kita lakukan itu upaya yang sehat untuk menuju kolaborasi atau tidak? Nah, ini yang penting kita lakukan refleksi. Nah, Bapak dan Ibu, kolaborasi yang terbatas itu biasanya hanya melulu ya membahas tentang target. Jadi ini ada siswa berkebutuhan khusus, kategorinya autis. Kira-kira apa targetnya? Nah, kira-kira ini kalau target tidak tercapai, bagaimana kompensasi dari target yang sudah dikurangi itu, atau dengan menggunakan upaya-upaya kompensatoris ya, yang memang bisa mendukung PDDK itu terlibat di dalam prosesnya. Nah, ini boleh disebut ya sebagai pola lama ya. Nah, kita harus ya, pola lama ini perlu kita pertahankan, perlu kita perkaya ya, perlu kita teruskan kembali menuju kepada pola baru yang melibatkan berbagai knowledge ya, pengetahuan, berbagai kompetensi ya, keterampilan dari sumber daya para profesional yang punya latar belakang yang berbeda, sehingga nanti akan merubah struktur dan strategi pendidikan untuk semua peserta didik. Nah, dari perubahan struktur ya, strategi pendidikan untuk semua peserta didik ya, tadi dengan kolaborasi lintas profesional itu nanti akan berefek terhadap konten ya, pendekatan dan model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ya, di kelas inklusif. Kemudian juga bagaimana upaya kita supaya peserta didik itu ikut serta di dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, atau mungkin dalam bahasa yang lebih luas ya, itu disebut sebagai tingkat engagementnya seperti apa ya, pada saat mereka berada di kelas inklusif. Nah, ketika efek ini muncul
Jadi efek yang seperti inilah yang diharapkan dari kolaborasi. Maka efek yang muncul ini akan mendorong perbaikan regulasi. Jadi regulasi di sekolah ketika Bapak dan Ibu mengalami sejumlah kolaborasi, sejumlah langkah-langkah kolaborasi, ini nanti akan memperbaiki regulasi, akan memperbaiki ketentuan yang ada di sekolah, agar ketentuan yang ada di sekolah itu terus-menerus menjadi inklusif ya. Kemudian praktiknya pun sudah benar-benar inklusif. Bahkan tidak hanya praktik di dalam kelas, tapi juga budaya keyakinan bahwa Bapak Ibu itu sanggup memiliki keyakinan yang cukup tinggi atau belief system bahwa siapapun peserta didik yang ada di hadapan kita punya kemampuan, kita punya dikdaya ya di hadapan mereka untuk menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia ya dengan apa yang kita upayakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah orientasi dan target kolaborasi. Dengan demikian, ini merupakan langkah yang cukup panjang, jadi butuh waktu yang cukup panjang ya, butuh keseriusan, kesabaran ya dari seluruh pihak ya, konsistensi tentunya, sehingga target utamanya praktik, budaya, dan regulasi ini bisa kita capai dengan kolaborasi. Nah, yang paling penting, bagaimana sih kita mengukur ya keberhasilan kolaborasi? Tentu mengukur keberhasilan kolaborasi itu cukup banyak spektrumnya, tetapi ini kurang lebih dari beberapa bacaan yang saya coba elaborasi ya. Ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya, baik dari regulasi, praktik, dan budaya. Nah, kalau regulasi tadi yang terkait dengan struktur dan strategi pendidikan untuk keberhasilan semua peserta didik. Nah, ini variasinya macam-macam ya. Ada yang full di dalam kelas, ya ada juga yang memang membutuhkan intervensi secara bersama-sama ya dengan guru dan GPK di dalam kelas, atau juga dengan melibatkan teman sebayanya, dan spektrumnya begitu besar ya. Jadi artinya upaya kita untuk membangun sebuah struktur dan strategi pendidikan itu sangat terbuka luas di dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua, praktiknya. Jadi penyesuaian struktur dan strategi pendidikan itu nanti juga pada akhirnya akan mengadaptasi atau memodifikasi konten kurikulum. Kemudian pedagogi yang selama ini kita lakukan juga akan terbaharui ya dengan upaya-upaya kolaborasi. Kemudian penilaian, juga pendekatan pembelajaran kolaboratif ya. Tadi kita sebetulnya sudah ada pembelajaran kolaboratif ya. Tinggal coba kita perkaya kembali dengan cara pandang pendidikan inklusif. Kemudian struktur dan dukungan untuk semua peserta didik ya, yang memang di dalamnya juga ada pendidikan ya, peserta didik berkebutuhan khusus. Ini dalam upaya praktik. Kemudian dalam upaya budaya ya tadi ya, bahwa kolaborasi ini sebagai sebuah budaya itu perlu merubah tadi belief system kita ya, bahwa siapapun peserta didik yang ada di hadapan kita ya, mereka adalah investasi kita untuk melakukan perubahan, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan membawa kepada perbaikan dan perubahan. Nah, keyakinan yang seperti itulah itu akan muncul manakala upaya kolaborasi itu serius dilakukan. Nah, biasanya banyak guru yang merasa dirinya tidak punya daya ya ketika berada di dalam kelas inklusif, karena tadi kolaborasinya tidak dioptimalkan ya, sehingga tidak membawa kepada keyakinan bahwasannya saya mampu untuk melakukan langkah-langkah strategis ya dalam membelajarkan semua peserta didik. Kemudian juga tidak hanya keyakinan, juga nilai ya, nilai semangat kita ya, etos kerja kita dalam melakukan pembelajaran inklusif di kelas inklusif, dan juga pada akhirnya juga memengaruhi budaya sekolah. Tidak hanya merubah karakter Bapak dan Ibu ya selaku guru yang dulunya ada di pendidikan umum, tetapi juga mudah-mudahan juga berdampak ya terhadap seluruh warga sekolah ya. Bahkan juga tidak hanya warga sekolah, tetapi juga infrastruktur sekolah juga akan lambat laun ya menuju kepada
Tapi Bapak dan Ibu perlu dipahami bahwa dari ketiga kerangka ini ya, regulasi, praktik, dan budaya, kadang-kadang kita suka berpikir sempit. Jadi kalau sudah Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu sudah membawa keberhasilan untuk melakukan pembelajaran di kelas inklusif, Bapak Ibu sudah sukses. Bukan demikian. Karena kolaborasi itu intinya bukan di praktik mengajarnya saja. Yang selama ini kita pahami seperti itu ya. Yang penting praktik mengajar kita itu membawa keberhasilan kepada putra-putri kita untuk seluruh peserta didik. Betul. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Karena kolaborasi itu mendorong transformasi dari praktik mengajar, ya, dari upaya kita mengajar di dalam kelas sehingga mereka bisa dibelajarkan di dalam kelas, tetapi juga didorong supaya tidak hanya menjadi praktik mengajar, tetapi juga menjadi praktik sosial. Jadi bagaimana menggabungkan individu-individu yang memiliki diversitas ini dalam sebuah komunitas yang disebut dengan kolektivitas. Ya. Ini kan ada individu-individu yang berada dalam sebuah kolektivitas. Nah, sehingga praktik sosialnya itu harus kita mainkan, harus kita lakukan. Jadi oleh karenanya praktik sosial itu ujungnya atau intinya itu bagaimana Bapak dan Ibu ya, dengan tim kolaborator tentunya itu melakukan perubahan tatanan sosial yang ada di dalam kelas. Ya. Bagaimana teman sebayanya, bagaimana hubungan antara GPK dengan guru, ya, bagaimana kohesivitasnya antara guru kelas atau guru mata pelajaran, GPK dan anak PDBK yang ada di dalam kelas, ya. Kemudian bagaimana menjadikan mereka tidak hanya menjadi komunitas akademik, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas sosialnya. Jadi praktik sosial, ya. Dan praktik sosial ini yang nanti membawa benefit putra-putri kita ya ketika mereka bermasyarakat ya di